Mari sebelum kita memulai ibadah kita, boleh mempersiapkan masing-masing diri kita untuk men-silent setiap ponsel yang kita bawa, supaya jalannya ibadah bisa kita nikmati dengan lebih indah. Shalom Jemaat yang kasih Tuhan. Ya, kita merasakan kasih kemurahan Tuhan selama 1 minggu ini, penyertaan Tuhan luar biasa. Dia mengasihi kita, Dia Bapa yang baik. Saya undang untuk setiap jemaat untuk merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau lantunkan pujian yang indah yang menyatakan Kau Bapa yang sangat mengasihi kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang, Kau yang buatku terbang, bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan kemurahan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau tak pernah biarkan, sebab kau Bapakku yang baik.
baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapa yang baik, kau mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan kami berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, 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 kau baik Tuhan. Oh, kau sungguh baik, kami merasakan kasih-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kau yang mengerti, paling mengerti, kau Bapa yang baik, kau layakkan kami Tuhan, kau layak ditinggikan, layak disembah. Kau yang mengerti bahasa tetesan air mata, kau yang mengerti relung hati kami, kau yang paling tahu pergumulan kami Tuhan. Oh, kami mau naikkan, kami mau tinggikan, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar lidah kami mengaku Kau Tuhan, kami mau menyatakan kami ini umat-Mu Tuhan. Oh, dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, oh, dimuliakan, ditinggikan. Angkat hatimu, angkat suaramu, Yesus Tuhan, Dia Raja kita, Kau Raja yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang kuasa, Yesus Tuhan.
kami Tuhan, Kau lihat hati kami. Kau Rajaku yang bertahta, Kau berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya Tuhan, oh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa dalam hidup kami, Kau yang bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang melayakkan kami Tuhan. Kau yang menjadikan kami indah. Engkau yang menjadikan kami biji mata-Mu yang mulia. Kami rindu setiap saat kami menikmati hadirat-Mu yang indah ini. Hadirat-Mu yang mengubah hidup kami. Dan kini kami datang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Kami rindu menyampaikan isi hati kami Tuhan. Kami rindu untuk membuka hati kami untuk benih firman Tuhan juga. Ubah setiap kami yang hadir dan menyaksikan ibadah hari ini. Kami merasakan kasih-Mu mengalir atas kami Tuhan. Engkau yang berikan kami kuasa sebagai anak Allah. Engkau yang berikan kami kuasa untuk bisa melawan dunia. Engkau yang berikan kami kuasa untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami siap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan salam untuk kanan kirinya. Kita ucapkan Tuhan Yesus mengasihi-mu. Di nama Tuhan. Ada sukacita? Amin, luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan boleh duduk kembali. Kita merasakan kemurahan Tuhan. Dia hebat, Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Berikan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saya
undang Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Kita pujikan dengan lebih semangat lagi. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Yesus hebat. Betapa hebat, Oh, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat. Betapa kuat, Oh, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Dia Yesus Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara yang kuat, Allah menara, dia kota perlindungan. Kita mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara dan kota perlindungan. Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan kekal selamanya. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Oh, haleluya. Mari buka hati kita mau menerima firman Tuhan.
Kita mau menyiapkan hati kita mau mengarahkan hati kita pada Tuhan. Kasih sejati hanya dari Yesus. Mari terima firman yang akan mengubah hidup kita. Kami perlu Kau Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami perlukan keajaiban Kau yang menuntun langkah kami. Oh Yesus. Sejati Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
Tuhan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan hati kami Tuhan, bahwa kami menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Itulah sebabnya kami membutuhkan Engkau dalam segala perkara ya Tuhan. Kami membutuhkan keajaiban-Mu. Ketika kami tidak berdaya, kami tidak memiliki kekuatan, sungguh kami merindukan keajaiban-Mu, mujizat-Mu Tuhan, berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu. Saat ini kami ada di sini, di rumah Tuhan. Kami boleh bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersukacita memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Kami percaya juga Engkau akan bekerja lebih lagi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sekarang mau buka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Biarlah semua yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan yang murni, yang datang dari Tuhan, dan pasti akan memberkati kami semua. Terima kasih, kami naikkan doa kami ini dan kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berhimpun ya dalam hadirat Tuhan. Perlu saya sampaikan sedikit kalau tayangan hari ini tidak seperti biasanya, dikarenakan tadi malam ketika ibadah PRBI terjadi hujan lebat dan petir menyambar-nyambar sehingga nampaknya peralatan kita terkena petir ya. Jadi bukan disetting seperti ini, tapi karena sedang dalam kerusakan, doakan supaya dapat segera diperbaiki dan kita bisa memberikan tayangan yang lebih baik. Ya, kiranya tidak mengganggu ibadah kita hari ini, kita tetap dapat bersukacita di hadirat Tuhan, kita tetap dapat memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Dan saya percaya juga kita tidak terhalang menikmati hadirat Tuhan. Oh haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan subtema hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tema besar kita damai sejahtera Allah. Ya, hidup dalam damai sejahtera Allah inilah kunci untuk kita betul-betul bisa menikmati apa itu damai sejahtera. Untuk itu kita mari baca dulu firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Ya. Surat Roma pasal yang kelima ayat yang pertama atau ayat 1, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi lagi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita perhatikan kalimat ini saudara-saudara, yang pertama dikatakan bahwa kita yang dibenarkan karena iman. Artinya adalah bahwa kita ini sesungguhnya orang-orang yang bersalah. Orang-orang yang berdosa namun dibenarkan. Bukan karena kita benar lalu diakui kebenaran kita, disahkan kebenaran kita, tetapi kita yang bersalah ini, yang berdosa ini dibenarkan. Suatu ketika kami waktu di asrama, saudara-saudara, ada teman saya yang melakukan kesalahan, di mana ada stop kontak, ya. Kalau tadi malam ada listrik yang juga kena petir, saudara, sampai ada yang padam lampunya. Nah ini teman saya ini berbuat nakal dengan cara stop kontak itu dibikin hubung singkat. Stop kontak di tempat yang tersembunyi, yang tidak sering dilihat orang, itu dibikin hubung singkat. Sehingga mau nyalakan apa saja tidak bisa. MCB dinaikkan jeglek. Kemudian ketua bidang kemahasiswaan mulai menyelidiki dan mencurigai pelakunya. Dan itu teman dekat saya sendiri, saudara. Kemudian di sidang, dia sudah ketakutan luar biasa. Takutnya luar biasa, ya apa ya sanksinya akan dijatuhkan, jangan-jangan dikeluarkan. Tapi apa kata dosen ini ya, dosen bidang kemahasiswaan, dia katakan, sudah lupakan apa yang Anda lakukan. Tapi jangan diulang lagi. Saya tidak akan menghukum kamu. Wah, langsung nangis, saudara. Di depan dosen itu teman saya ini menangis, terisak-isak, terseduh-seduh, saudara-saudara. Yang seharusnya dia kena hukuman, tapi dinyatakan tidak apa-apa. Cuman jangan diulang lagi. Saudara, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang harusnya dihukum. Karena kita banyak melakukan kesalahan. Tapi oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus telah mati bagi kita, kita dibenarkan. Saudara, kita patut bersyukur di sini. Kemudian kita yang sudah dibenarkan ini kemudian hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita yang dulunya seteru, saudara-saudara, kemudian didamaikan dengan Allah. Oleh siapa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semua berkat karya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hidup dalam damai sejahtera inilah yang akan kita perhatikan, ya, kita dengarkan, kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Kebenaran yang luar biasa, dahsyat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa status kita ketika kita berdosa adalah seteru Tuhan. Seteru Allah. Coba kita baca di ayat yang ke-10, saudara. Pasal 5 ini ayat 10 dikatakan seperti ini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dikatakan di situ, sebab jikalau kita ketika masih seteru, di mana ada saat, ada waktu di mana kita seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan, saudara. Wah, saudara, ini posisi yang sangat mengerikan, saudara. Seteru. Bukan seteru dengan sesama, tetapi seteru dengan Tuhan. Posisi yang sangat berbahaya, posisi yang sangat mengerikan, posisi yang sangat menakutkan, saudara. Kita bisa gambarkan
perang Timur Tengah, saudara, sampai hari ini nggak selesai-selesai. Tidak ada damai. Israel melawan Iran, Amerika melawan Iran, Israel melawan Hizbullah, melawan Hamas, ya, melawan Palestina. Enggak selesai-selesainya, nanti ada Houthi dari Yaman, tiba-tiba kirim rudal. Kalau kondisi seperti ini berseteru terus, saudara, musuhan terus, mana ada damai, saudara? Atau ketika kita sendiri pernah berseteru dengan seseorang, adakah damai di hati kita? Adakah kita dapat merasakan damai sejahtera di hidup kita? Saya katakan tidak. Saya pernah berseteru dengan tetangga saya sendiri, saudara. Waktu itu saya menanam pohon jambu di tepi jalan atas saran dari ketua RW supaya masing-masing RT menanam tanaman untuk penghijauan. Lalu saya tanam, sudah lama kejadian ini. Lalu paginya saudara tahu-tahu tanaman itu sudah dilempar ke got, saudara, oleh seseorang. Saya tanam lagi. Besoknya dicabut lagi, dilempar lagi. Saya tanam lagi, dan pas sore hari saya lihat tetangga dekat saya sendiri yang nyabut, saudara, bayangkan. Dicabut dan dilempar. Lalu saya tanyakan, saya tegur, marah-marah luar biasa. Tadi malam saya cerita di PRBI, saya ini orang yang paling sering dimarah orang. Dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Saya diam, hanya menjelaskan, Bu, ini atas instruksi atau perintah dari Pak RW. Tapi dia tidak mau tahu. Saya tidak mau. Nanti bikin rungkut, nanti bikin jalan kelihatan gelap dan sebagainya. Saudara, berhari-hari kalau ketemu dia menghindar. Kalau ketemu menghindar. Pulang kerja ketemu saya menghindar dan melengos, saudara. Nah, ini membuat saya tidak sejahtera, saudara. Tidak ada damai dalam hati saya. Saya tidak mau seperti ini terus. Suatu ketika kalau dia pulang akan saya cegat. Benar, saudara. Dia pulang dari kerja, saya cegat, saya jabat tangan, saya minta maaf. Akhirnya dia ngasih maaf dan minta maaf, walaupun bukan saya yang salah, saudara. Sejak itu kami hidup dalam damai sejahtera. Punya musuh nggak ada damai, saudara. Nggak tenang, nggak ada ketenteraman dalam hidup ini. Kalau kita bermusuhan, berseteru, di rumah tangga pun kalau kita berseteru nggak ada damai. Hidup ini, saudara, nggak akan ada damai sejahtera kalau kita dengan Tuhan posisinya adalah seteru. Mengerikan loh, menjadi seteru Tuhan, saudara. Ya, menjadi seteru Tuhan itu, menjadi seteru Allah itu membuat kita takut mati, saudara. Takut mati, takut neraka karena tidak ada keselamatan. Ketika kita seterunya Tuhan, kita takut mati. Aduh, kalau mati nanti kemana? Takut neraka, aduh masuk neraka. Ketakutan yang luar biasa. Dan ini sesungguhnya menjadi ketakutan semua orang yang belum diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun kita sudah percaya, sudah yakin. Kalau mati pasti masuk surga. Tapi kalau ditanya, siap mati sekarang? Jawab kita apa? Belum siap. Kalau bisa jangan mati. Ya toh? Mestinya kita tidak perlu takut mati, saudara. Seolah-olah kita seperti orang yang masih menjadi seterunya Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, apakah siap mati sekarang? Jawab saya juga sama. Jangan dulu, Tuhan. Jadi sekalipun kita sudah bukan seteru Tuhan, tetapi masih seperti seterunya Tuhan. Jadi orang yang menjadi seteru Tuhan itu takut mati, takut neraka karena tidak ada keselamatan. Orang yang menjadi seteru Tuhan itu takut hidup, jadi nggak hanya takut mati, tetapi juga takut hidup. Kenapa? Karena
tidak memiliki sumber hidup, tidak memiliki sumber kehidupan atau hidup tanpa sumber hidup. Gak ada hubungan dengan sumber hidup, sehingga takut hidup. Ada orang bunuh diri gara-gara apa? Bahkan membunuh anaknya, takut masa depan. Nah, kita mestinya tidak takut lagi sama Tuhan, sama hari depan, saudara. Karena kita punya sumber hidup. Ya. Jadi jangan hidup seperti orang yang masih menjadi seterunya Tuhan. Takut hidup, takut tidak bisa nyekolahkan anak, takut besok masak apa, besok kontrakan sudah habis bagaimana memperpanjang lagi. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya, itu sikap miliknya seteru Allah yang hidup tanpa sumber hidup. Kemudian orang yang menjadi seteru Tuhan itu hidupnya gelisah. Gelisah, tidak tenang, tidak tentram, tidak ada damai karena apa? Hidup tanpa sumber damai sejahtera. Kita tahu sumber damai sejahtera itu adalah Tuhan sendiri. Kalau tidak punya sumbernya, bagaimana hatinya dialiri dengan damai itu? Itulah hidup orang yang menjadi seteru Tuhan, gelisah hidupnya. Apakah saudara-saudara masih gelisah? Ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah, jangan takut. Masih gelisah, masih takut saudara-saudara? Masih, kadang-kadang masih. Kalau ketika uang sudah makin habis, aduh, besok ini mesti mati Tuhan, tidak bisa makan. Gelisah, saudara. Mestinya itu bukan menjadi sikap kita, karena kita punya sumber damai sejahtera. Ya, kita punya sumber damai sejahtera. Orang yang menjadi seteru Allah itu tidak punya pengharapan, tanpa pengharapan, karena tidak memiliki sang sumber pengharapan. Hidup tanpa sumber pengharapan, maka tidak punya pengharapan, sia-sia. Ini pasti, saudara. Jadi orang yang tanpa Kristus, tanpa sumber pengharapan, tanpa Allah yang hidup, enggak ada pengharapan. Ya, ketika mati entah kemana. Enggak ada kepastian, saudara-saudara. Tapi kita yang bukan seteru Tuhan, punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Kemana kita, itu pasti ada kepastian pengharapan, karena kita punya sumber pengharapan. Wow, luar biasa. Nah, saudara, sekarang kita mau lanjut, ya. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, ya. Kembali ke Roma pasal 1 tadi, ya. Roma pasal yang pertama, ayat yang Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera berasal dari kata Yunani eirene. Banyak orang dinamai atau memberikan nama kepada anaknya Irene, Irena, ya, Iren. Maksudnya adalah damai sejahtera, sentosa, damai, akrab, tentram. Wah, ini luar biasa maknanya, saudara. Dalam bahasa Ibrani-nya salum. Itu luar biasa. Nah, inilah kehidupan kita saat ini, saudara-saudara. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan Allah kita oleh karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Mengingatkan kita akan karya pendamaian oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, rela mati demi kita diperdamaikan dengan Tuhan. Lah, hubungan ini hebat, saudara, dahsyat. Dari seteru sekarang menjadi
sahabat Allah. Bukan hanya sahabat Allah, menjadi anak-anaknya. Masuk dalam keluarga Allah, saudara-saudara. Masuk dalam kerajaannya, ini luar biasa. Karena kita yang bersalah dibenarkan, saudara. Nah, sebagai orang yang sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, kita memiliki kepastian keselamatan. Pasti selamat. Kita baca lagi ayat 10 tadi, saudara. Kita pasti selamat. Sebab jikalau kita karena ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dikatakan di situ pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wah, luar biasa. Ada kepastian keselamatan. Jadi kita yang sekarang sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, pasti diselamatkan. Saudara percaya? Amin. Kalau tidak percaya, silakan saudara-saudara, rugi sendiri. Saudara-saudara, kita percaya penuh bahwa kita pasti diselamatkan. Ada banyak orang Kristen yang masih tidak percaya penuh bahwa ada kepastian keselamatan. Bukan hasil perbuatan kita, saudara, tapi karena kasih karunia. Martin Luther, saudara, ketika melakukan gerakan reformasi gereja, dia katakan, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya karena iman, hanya karena anugerah, hanya Alkitab. Hanya karena iman, saudara. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman. Tetapi iman juga harus ditunjukkan dengan perbuatan. Bukti bahwa kita beriman harus dibuktikan dengan perbuatan. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Saya lihat di media sosial, saudara, banyak hinaan-hinaan. Bahwa orang yang paling senang itu adalah oten. Oten itu orang Kristen. Saudara. Ini singkatan hinaan, saudara. Kalau dulu Kristen itu adalah hinaan kepada pengikut Kristus. Jadi orang yang mengikut Kristus itu disebut Kristen. Sekarang ada istilah baru lagi, oten. Ada lagi Kristen, Karisten, dan sebagainya. Kata-kata hinaan. Jadi kita ini memang kayaknya objek penghinaan, saudara. Dia katakan orang yang paling senang adalah orang oten. Oten, kenapa? Karena dosanya sudah ditebus sehingga boleh hidup dalam dosa. Saya kadang komentar, saudara. Anda jangan menfitnah. Justru kami sudah ditebus. Kami harus hidup dalam kekudusan, saya katakan. Jadi kita ditebus, bukan dosa kita yang ditebus, tetapi kita yang ditebus. Harus hidup dalam kekudusan. Kita tunjukkan bahwa kita beriman dengan perbuatan. Ya. Jadi orang yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah itu pasti selamat. Saudara harus percaya ini, saudara. Kemudian kita yang sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah itu bebas dari murka Allah. Kita baca ayat 9, saudara, di atasnya ya. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, sekali lagi ya, dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wow, saudara-saudara. Tadi malam di PRBI saya juga sampaikan Allah pernah murka terhadap Miriam dan Harun karena Miriam dan Harun ini memberontak, komplain terhadap Musa yang mengambil istri orang Kus, namanya Sipora, anak imam di Midian. Tuhan murka, mereka dihukum dengan kusta. Saudara, kemudian dikucilkan selama 7 hari. Itu baru murka terhadap Miriam
dengan hukuman kusta, saudara. Sudah mengerikan. Apalagi kalau murka itu adalah hukuman di neraka. Allah murka kepada orang berdosa kemudian dilempar ke neraka. Ngeri, saudara-saudara. Tetapi karena kita sudah didamaikan dengan Allah, maka kita bebas dari murka Allah. Ya, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti. Jadi kepastian itu hanya ada dalam Yesus. Maka saya heran kenapa orang yang katanya pengikut Yesus kemudian tinggalkan Yesus dan memilih suatu agama. Aneh, saudara-saudara. Padahal dalam Yesus ada kepastian tidak kena murka Tuhan loh. Murka itu ngeri loh. Kalau Tuhan yang murka, saudara, murka kekal, wah itu mengerikan sekali. Tapi dalam Yesus kita dibebaskan. Kita baca lagi, saudara-saudara, ayat yang lain. Dalam Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Orang yang ada di dalam Yesus saja yang tidak ada lagi penghukuman. Maksudnya hukuman kekal, saudara. Maksudnya kebinasaan kekal di neraka. Enggak ada lagi loh, saudara. Wah, ini membuat saya sangat bersuka cita sekali, saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya orang yang di dalam Yesus tidak lagi ada penghukuman. Wah, tidak lagi kena murka Tuhan, saudara. Tetapi tidak berarti ketika kita hidup di dunia, selama kita hidup di dunia, kemudian Tuhan tidak mendisiplin kita, saudara. Kalau kita salah, kita didisiplin oleh Tuhan. Tapi murka di kekekalan tidak lagi. Tuhan berfirman, siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Kadang-kadang bisa keras juga, saudara. Dia bisa keras juga. Tapi semua karena kasih Tuhan. Selama kita hidup di dunia, kita bisa didisiplin oleh Tuhan kalau kita bersalah, saudara-saudara. Tetapi murka kekal tidak ada lagi. Penghukuman kekal tidak ada lagi. Ini luar biasa. Karena apa? Kita yang dalam Kristus sudah diperdamaikan dengan Allah, sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Luar biasa, saudara. Kemudian kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita boleh bermegah dalam Allah. Wah. Bermegah dalam Allah. Bangga. Bangga tidak sama dengan sombong, saudara. Ya. Tidak sama dengan berbangga diri. Wah, aku bisa jadi WL, aku bisa jadi pemusik, aku bisa jadi pemberita firman, aku bisa layani ini, itu, aku bisa sukses, aku bisa jadi orang pintar. Wow, hebat. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Ya, kalau kita bisa itu semua karena anugerah, saudara-saudara. Semua karena anugerah. Nah, kita yang sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, kita boleh bermegah dalam Allah. Ayat 10 kita baca lagi pasal 5, saudara. Enggak jauh-jauh ayatnya, saudara, kita perdalam di sini. Di dalam ayat yang ke-10, pasal 5 tadi, Roma. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lalu ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saya ulang ya, ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah. Sekali lagi,
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Semua karena karya Kristus. Semua karena karya Kristus. Jadi berbahagialah kita yang hidup dalam Kristus, saudara. Kita sekarang boleh bermegah dalam Allah. Bangga, saudara. Bangga dalam Allah. Bangga dalam hal apa? Yang pertama, kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Ya, di dalam ayat 2 tadi, coba kita baca ayat 2 saudara, pasal 5. Dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bagian akhir saya ulang, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya dari dulu bertanya-tanya, kemuliaan Allah yang dimaksud ini apa ya? Dulu ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya itu dalam bentuk awan. Ketika pentahbisan bait suci zaman Salomo, saudara, kemuliaan Allah turun dalam bentuk awan. Saya bertanya, apakah hanya itu kemuliaan Tuhan itu? Saya coba merenung, saya berpikir, saya ingin tahu lebih dalam, saudara. Dari bahasa aslinya ya, doksa, doksasu, kemuliaan Allah. Ternyata lebih dari itu, saudara. Ternyata lebih dari sekedar awan yang turun. Tapi kemuliaan Allah itu meliputi karyanya yang luar biasa. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Itu bicara tentang karya. Ya. Kemudian yang terutama adalah karakter Allah. Pribadi Allah itu adalah pribadi mulia, maka disebut maha mulia. Nah, kita saudara-saudara punya pengharapan untuk menerima kemuliaan yang ada pada diri Allah. Oh, luar biasa. Lawan dari kemuliaan adalah kehinaan. Jadi lawan dari kata kemuliaan adalah kehinaan. Kehinaan di neraka. Tapi kemuliaan di surga. Ini pengharapan kita, saudara-saudara. Jadi kita boleh bermegah di dalam Allah dalam hal bermegah akan pengharapan menerima kemuliaan Allah. Sedikit gambaran kita baca bersama, saudara-saudara. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Perhatikan di situ ada kalimat kita akan menjadi sama seperti siapa, saudara? Dia. Wah, ini saudara. Saya ketika menemukan firman ini, wow. Satu kata, dahsyat. Kita kelak ketika ketemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita tahu ketika Dia datang yang pertama ke dunia, mengambil rupa manusia, sama seperti kita. Ketika Dia datang ke dunia, lahir melalui Bunda Maria,
dia menjadi sama dengan kita. Bedanya dia tidak berdosa. Tetapi nanti dalam kedatangan yang kedua, kita yang akan menjadi sama seperti dia. Amin, saudara. Dahsyat, saudara. Kebenaran firman-Nya dahsyat. Ketika dia datang yang pertama, menjadi sama dengan kita. Tetapi ketika datang kedua kali, kita yang sama dengan dia. Dalam apa? Kemuliaan. Wow. Luar biasa. Karena apa? Yesus sudah mati bagi kita. Mendamaikan kita. Sehingga kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita punya pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Saudara pengen kemuliaan Tuhan? Atau enggak perlulah? Kemuliaan enggak perlu, yang penting diberkati di dunia. Ya kalau bisa di dunia diberkati, sukses ya. Kelak kita terima kemuliaan Tuhan. Begitu saudara. Ya jangan juga sengsara di dunia, sukacita di surga. Kalau bisa di dunia juga sukacita, di surga sukacita, begitu ya. Diberkati di dunia, diberkati di surga. Oh haleluya saudara. Jadi kita yang dalam Kristus, yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita boleh bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Kemudian yang kedua, kita boleh bermegah dalam kesengsaraan. What? Apa? Nggak keliru ini. Bermegah dalam kesengsaraan. Tadi bicara kemuliaan, keselamatan. Tiba-tiba bermegah dalam kesengsaraan. Apa-apaan? Kita baca dulu ayat 3 saudara. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Jadi bukan hanya kita bermegah akan pengharapan kemuliaan Tuhan, bukan hanya itu saja. Ini bikin kita terkejut saudara. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Waduh. Gak mau Tuhan. Wah kalau ini sorry Tuhan. Sengsara. Ini dialami oleh para rasul, saudara. Semua rasul mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Jemaat mula-mula dulu juga mengalami sengsara yang luar biasa, aniaya yang luar biasa. Kadang-kadang kita mengalami masalah sedikit sudah komplain sama Tuhan. Ya. Usaha gagal dan gagal. Melamar pekerjaan ditolak. Pengen beli rumah, baru nabung, habis, gak bisa beli rumah. Kontrak terus begini bagaimana Tuhan? Apakah sampai mati harus menjadi kontraktor terus? Hidup kok susahnya kayak gini. Sakit kok gak sembuh-sembuh Tuhan. Saudara, saya itu tidak pernah senang kalau lihat orang sakit, saudara-saudara. Sakit itu tidak enak. Sakit apapun ada satu dokter bilang itu penderitaan. Sakit apapun dah, gatal pun itu loh. Itu penderitaan saudara. Saya gatal sedikit aja tuh jengkelnya luar biasa. Hanya gatal. Apalagi sakit yang berat-berat. Gagal ginjal. Kanker. Ya. Asma, kolesterol tinggi, asam urat. Aduh, apalagi kalau komplikasi, saudara. Ada yang bilang, wah sekarang tubuhku ini bukan hanya bait Allah, tapi juga pabrik gula. Kasihan. Saya punya teman masih muda, saudara, sudah jadi pabrik gula. Menghantam ginjalnya. Pada dulu suka olahraga waktu SMP itu, wah, sepak bola, badminton, voli hebat. Tapi masih muda, umur 40-an lebih. Sudah jadi pabrik gula, saudara.
gagal ginjal, cuci darah dan meninggal. Sekarang banyak anak-anak muda gagal ginjal. Maka anak-anak muda saya sarankan untuk hati-hati. Miliki pola hidup yang sehat. Karena apa yang kau lakukan itu terakumulasi. Nanti akan membahayakan ketika usia lanjut. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan dalam hidup ini kita mengalami yang namanya kesengsaraan. Kadang-kadang kita sudah hidup dalam kebenaran, sudah taat kepada Tuhan, masih diizinkan mengalami kesengsaraan. Hidup kok sulitnya kayak gini. Tapi saya katakan sengsara kita itu belum apa-apa dibandingkan dengan para rasul, saudara. Termasuk Rasul Paulus sendiri belum apa-apanya, saudara. Apalagi dibandingkan dengan sengsara Kristus. Ya. Padahal penderitaan kita, saudara, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima, itu enggak ada apa-apanya, tidak sebanding, saudara. Tapi kenapa sengsara itu diizinkan Tuhan? Lanjut kita baca, saudara. Ya, kita teruskan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketegunan. Nah, ini yang dirindukan Tuhan di sini, saudara-saudara. Tuhan sebenarnya tidak tertawa-tertawa lihat kita susah. Tidak mungkin. Karena Tuhan sejatinya ingin kita tuh hidup dalam tertawa. Tapi Tuhan kan Maha tahu, kalau kita dibiarkan hidup dalam tertawa saja, kita tidak akan pernah punya yang namanya ketekunan. Ketekunan terbentuk oleh karena kesulitan. Hupomone itu bahasa Inggrisnya pasien. Seperti orang yang sedang menenun. Jadi Tuhan untuk menjadikan kita punya ketekunan itu, saudara, harus lewat sengsara. Orang menenun, saya waktu sekolah di Klaten, saudara, ketika liburan main ke tempat teman, tetangga itu banyak yang punya mesin tenun, namanya alat tenun bukan, ATBM. Alat tenun bukan mesin, klotak, saudara-saudara. Asik sekali, saudara. Dan saya lihat, wah, teliti, telatennya luar biasa. Demi apa? Menghasilkan kain yang bagus. Jadi ketekunan itu menghasilkan kain yang bagus. Ketekunan menghasilkan apa? Pengharapan. Lanjut kita baca. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ini yang dilihat Tuhan yang ini, saudara. Tuhan tuh ingin kita ini punya iman yang tahan uji. Memiliki mentalitas yang perkasa, yang kuat. Maka Dia izinkan kita masuk ke dalam kesulitan, saudara. Supaya kita menjadi tekun, kemudian meningkat lagi menjadi tahan uji, dan setelah tahan uji punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ini yang Tuhan tuh rindu dari kita. Menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Berharapnya sama Tuhan itu penuh, saudara-saudara. Kadang kita kan masih berharap pada dunia. Kadang-kadang pengharapan kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada dunia. Lah yang Tuhan mau itu pengharapan kita hanya kepada Dia, saudara. Maka perlu proses kesengsaraan. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami kesengsaraan, bermegahlah, saudara-saudara. Gak masalah, toh kita sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Demi apa? Kita punya pengharapan. Luar biasa. Saudara-saudara, catatan penting bagi kita semua, bahwa kalau kita boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Ya, penutup. Jadi semua itu karena
Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat penutup saudara. Roma pasal 5 ayat 8. Karena karya Kristus di kayu salib. Yang hari ini akan kita peringati. Di mana tubuhnya dipecah-pecahkan untuk kita. Dan darahnya tercurah untuk kita. Kita percaya hanya oleh karya Kristus. Kita boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita baca bersama-sama dengan bangkit berdiri saudara, ayat 8. Haleluya. Kita baca 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Katakan sama-sama, amin. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Kami sangat bersyukur yang dahulu kami adalah seteru Allah yang hidup di dalam murka Tuhan. Namun oleh karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami, kami sekarang diperdamaikan dengan Allah dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Tidak ada lagi penghukuman atas kami. Tidak ada lagi murka Allah atas kami. Bahkan kami pasti diselamatkan. Maka saat ini kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Sehingga Yesus Kristus mati bagi kami ketika kami berdosa. Terima kasih. Kami sudah dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan para pelayan perjamuan kudus untuk menempatkan diri. Mari kita satukan hati, datang kepada Tuhan. Marilah masing-masing kita dengan kerendahan hati menguji diri kita masing-masing. Apabila kita datang, ada dendam, menyimpan kesalahan orang, atau kita telah melakukan kesalahan, mintalah ampun sama Tuhan. Supaya kita boleh dilayakkan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di hadapan kami telah tersedia roti dan anggur yang mengingatkan kami akan penderitaan Kristus, akan kematian Kristus di kayu salib, menanggung penghukuman atas kami, supaya kami diperdamaikan dengan Allah dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Layakkan kami semua ya Tuhan. Ampunilah kami jika Engkau mendapati kami bersalah di hadapan-Mu. Izinkan kami masuk dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan yang kudus saat ini. Kuduskan para pelayan perjamuan kudus. Jamah, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih. Kami mau sambut roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Dan di mana kami memiliki persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami sambut dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian saat ku masuk kehadiran. Bagikan dengan kasih.
ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak menghampirimu, oh haleluya, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, mari kita berdiri. Haleluya. Kau telah tebus hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan. Ku menjadi ciptaan yang baru. Sekali lagi katakan ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu. Haleluya. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, marilah kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah dipecah-pecahkan? Darahnya dicurahkan adalah untuk memperdamaikan saudara dengan Allah. Roti yang ada di tangan kita adalah lambang tubuhnya. Dan anggur yang ada di tangan kiri kita adalah lambang darahnya. Mari kita makan dan minum. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita makan roti ini dengan percaya bahwa tubuh Yesus sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Percayakah saudara bahwa darah Yesus menyucikan saudara? Amin. Kita minum anggur sebagai lambang darah Yesus dengan percaya di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Bapa di surga, sungguh pada pagi hari ini kami merasakan persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus. Oh, kami sadar kami adalah orang yang berdosa, yang sudah selayaknya dihukum, dimurkai oleh Tuhan. Namun Engkau telah membenarkan kami oleh karena Kristus Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk mendamaikan kami. Sehingga saat ini kami boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Punya pengharapan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk korban-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara.
pagi. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu bisa membantu kami, menolong kami untuk melihat pengorbanan dan kasih-Mu yang luar biasa. Kami dimerdekakan, kami dibebaskan karena pengorbanan kasih-Mu memampukan kami bisa menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami. Kau berkati Bapak Pendeta Soeharto untuk setiap apa yang dia taburkan firman pada hari ini. Boleh Engkau berkati setiap pelayanannya, keluarganya, apa yang dikerjakan oleh beliau boleh memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarkan setiap apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan Engkau, menjadi dupa yang harum, dan persembahan ini boleh menjadi alat pelebaran kerajaan surga di tempat ini. Berkati anak-Mu yang mengelolanya dengan takut akan Tuhan, dengan kerinduan dan kekudusan untuk mengerjakan pelayanan keuangan ini. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Tidak terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, mari kita bangkit berdiri. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan Yesus, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah.
Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah Juru Selamat pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Saya undang untuk Bapak Pendeta Soeharto untuk menutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami satukan hati berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, memulihkan tubuh hamba-Mu sehingga boleh kuat kembali dan dapat melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kami juga berdoa untuk Ibu Sumini yang beberapa hari yang lalu jatuh dan sekarang masih sakit pada kakinya. Kami percaya Tuhan, mukjizat Allah tetap ada. Itulah sebabnya jamahlah Ibu Sumini, sembuhkan sakitnya Tuhan, sehingga kakinya pulih dan sehat kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Budi yang berpamitan dan nanti malam akan ke Jakarta. Tuhan kiranya melindungi perjalanannya dan Engkau memelihara kehidupannya di Jakarta bersama dengan anak dan cucunya. Engkau memberkati dalam segala perkara ya Tuhan. Bapa kami juga berdoa menyerahkan segenap kehidupan kami. Mungkin ada saat ini yang datang dengan membawa pergumulan, persoalan, kesukaran, kesulitan, masalah ya Tuhan, sakit. Tuhan, siapapun, kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada kami semua. Memberikan jalan keluar ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Pak Sulikin sudah pulih kembali dan boleh beribadah bersama dengan kami. Kami percaya juga anak-anak-Mu yang lain yang dalam keadaan sakit juga dipulihkan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ya kekurangan ya Tuhan, Kau cukupkan ya Tuhan. Doa-doa mereka yang ingin memiliki rumah sendiri Tuhan juga kabulkan. Oh terima kasih, biarlah damai sejahtera Tuhan. Kasih-Mu memenuhi setiap rumah tangga kami semua. Kau memberkati juga pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Kami yang berdagang, kami yang bekerja sebagai karyawan, kami yang pengusaha, Tuhan membuat berhasil. Kami yang masih belum memiliki pekerjaan, Tuhan berikanlah pekerjaan ya Tuhan, sehingga tidak ada yang nganggur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk perkembangan gereja ini. Betapa hati kami rindu Tuhan, bilangan kami ditambah-tambahkan oleh Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Bahkan kami rindu tetangga kami juga diselamatkan oleh Tuhan. Kami sudah lama hadir di sini Tuhan dan menyaksikan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka supaya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan selamatkan juga. Anugerah-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami. Dari Papua sampai Sumatera Utara sampai Aceh. Dilawat Tuhan dan kemuliaan Tuhan turun atas negeri ini Tuhan. Berkati pelayanan hamba-hamba-Mu dimanapun ya Tuhan. Demikian juga pelayanan hamba-hamba-Mu di sini. Pakai hamba-hamba-Mu sebagai penyambung lidah Allah dalam pengurapan dan kuasa Roh Kudus. Dan Kau memelihara kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber berkat, sumber anugerah. Engkau memelihara kami semua dengan sempurna, baik tubuh, jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah saudara sekalian dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah bahwa kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan percaya, kita katakan sama-sama, amin.